Tentara IDF diinstruksikan turun dan bertempur di dalam terowongan di Khan Yunis. Mereka percaya bahwa pertempuran itu setidaknya bisa beri petunjuk soal keberadaan sandera dan pemimpin Hamas yang diduga bersembunyi. Dikutip dari Tribun News pada 31 Januari, melansir dari Haaretz, IDF percaya bahwa Hamas bergerak dari satu terowongan ke terowongan lainnya di Khan Yunis. Diketahui pada awal pertempuran, IDF dilarang masuk ke terowongan karena percaya bahwa Hamas telah menyiapkan jebakan. Namun pihak Hamas sendiri disebutkan belum memulai pertempuran di bawah terowongan tersebut. IDF terkejut dengan ukuran terowongan dan bukaan yang digali di sepanjang jalur Gaza, terutama di wilayah Khan Yunis. Disebutkan lebih lanjut, jika ingin bertempur di dalam terowongan, maka tentara Israel harus memiliki keterampilan tinggi. Tentara Israel menyadari bahwa mengebom jalur Gaza dengan serangan udara tidak cukup untuk meruntuhkan terowongan Hamas karena beberapa terowongan sangatlah dalam. Meskipun penangkapan pemimpin Hamas memiliki dampak yang signifikan, sejumlah petinggi militer Israel menyadari bahwa itu tidak akan memusnahkan Hamas itu sendiri. Pernyataan tegas PBB kepada Israel muncul pada Rabu 31 Januari 2024 hari ini. Penegasan itu muncul buntut tentara Israel melakukan penyamaran terhadap tenaga medis dan bunuh 3 warga Palestina kemarin. Dikutip dari Tribun News pada 31 Januari, melansir dari Al Jazeera, menyatakan bahwa itu adalah aksi pembunuhan di luar hukum. PBB mengeluarkan pernyataan tegas setelah apa yang disebut sebagai eksekusi di luar hukum yang direncanakan terhadap 3 pria Palestina di rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, tepi barat yang diduduki pada Selasa 30 Januari kemarin. PBB menegaskan bahwa aksi pembunuhan di luar hukum terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki harus segera diakhiri. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas setiap penggunaan kekerasan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pasukannya. PBB mengingatkan bahwa senjata api hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap nyawa atau cedera serius. Sehingga jika itu tidak dipatuhi, maka Israel berarti melanggar hukum internasional. Inggris melalui Menteri Luar Negeri David Cameron menyatakan telah mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlebih soal mempertimbangkan langkah solusi 2 negara. Dikutip dari Tribun News pada 31 Januari melansir dari sebuah pernyataan menyatakan bahwa rakyat Palestina harus memiliki cakrawala politik sehingga mereka dapat melihat bahwa akan ada kemajuan yang tidak dapat diubah menuju solusi 2 negara. Hal itu mengartikan bahwa Inggris akan mempertimbangkan langkah solusi 2 negara bila waktunya tepat. Sebelumnya Cameron juga telah mendorong Netanyahu mengenai solusi 2 negara, terlebih untuk mewujudkan perdamaian bagi rakyat Israel dan Palestina dalam pertemuan yang berlangsung di Yerusalem pekan lalu. Ia menyatakan bahwa mereka harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya, seperti apa bentuknya, dan bagaimana cara kerjanya. Hizbullah mulai mengerahkan penembak J2 dan juga meluncurkan roket Burkan kaliber besar ke Israel pada Selasa 30 Januari 2024. Diketahui beberapa serangan tambahan itu masih terus dilakukan Hizbullah setelah 13 serangan pada Senin 29 Januari kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 31 Januari, selama operasi kedua itu, unit penembak J2 Hizbullah menembakkan dan menghancurkan spyware Israel di dekat kota Al-Wazani di Lebanon. Diketahui spyware tersebut berada di Panhandle Al-Jalil, distrik operasi timur Hizbullah.
Pada saat yang sama, pasukan pendudukan Israel juga melakukan serangan di beberapa wilayah Lebanon. Namun pada malam harinya, sekelompok tentara Israel yang berada di hadap Aita di wilayah pendudukan menjadi sasaran. Pada pukul 20:10, Hizbullah menargetkan bangunan tempat tinggal di mana pasukan pendudukan Israel ditempatkan di pemukiman Metula. Itu sebagai tanggapan atas agresi Israel terhadap rumah-rumah warga sipil dan rumah-rumah di sekitar Al-Qiyam. Ditambah, Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan kaliber besar ke lokasi militer Israel di Al-Dairah sebagai penutup. Anggota Dewan Politik tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, buka suara pada 30 Januari 2024. Al-Houthi menyatakan bahwa setiap usaha dan kebodohan Amerika Serikat akan berakhir dengan kegagalan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 31 Januari, itu dikatakannya menyusul adanya ancaman Amerika Serikat yang akan memobilisasi front melawan Yaman melalui jalur belakang Oman. Lanjut Al-Houthi, ia menyatakan bahwa aksi mendukung rakyat Palestina tidak akan terhalang oleh ancaman itu. Di satu sisi, pada Selasa 30 Januari, Menteri Pertahanan di pemerintahan sana, Mayor Jenderal Muhammad Nasser Al-Atifi juga buka suara. Ia memberi peringatan Amerika Serikat dan Inggris agar tidak melakukan militerisasi di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Al-Atifi menegaskan bahwa orang Yaman tidak akan terintimidasi oleh rudal dan bom Amerika yang dilarang secara internasional. Ditambah bahwa armada kapal induk dan kapal perusak Yaman tidak akan dihalangi untuk melakukan tugas mereka terhadap Palestina, terutama dalam menghadapi agresi yang sedang berlangsung. IDF sengaja membanjiri terowongan di Gaza dengan air laut sebagai upaya menghancurkan jaringan bawah tanah Hamas. Pada Selasa 30 Januari, IDF telah melakukan tindakan pencegahan dan proses netralisir agar tidak merusak air tanah di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 31 Januari melansir dari Al Arabiya, pasukan pertahanan Israel telah diberi perintah untuk melakukan upaya tersebut. Disebutnya ini adalah bagian dari serangkaian upaya yang dikerahkan oleh IDF untuk menetralisir ancaman jaringan terowongan bawah tanah Hamas. IDF menyatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kerusakan air tanah di daerah tersebut. Perlu diketahui, sebuah studi yang dilakukan oleh Akademi Militer Amerika Serikat di West Point menyatakan bahwa terdapat 1.300 terowongan di Gaza yang tersebar sepanjang 500 km. Menurut New Arab, pada bulan Desember, media Israel melaporkan bahwa IOF mungkin membanjiri terowongan dengan air laut yang dipompa dari Mediterania. Namun para ahli telah memperingatkan bahwa cara itu berbahaya lantaran menempatkan warga sipil Gaza dalam bahaya signifikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.